Kebanyakan orang mengira tanah yang kita pijak itu kuat, tapi sebenarnya itu tidak benar karena ada beberapa tempat di dunia yang perlahan-lahan runtuh dan retak karena ganasnya alam. Ada juga gunung-gunung yang tanahnya sudah mulai terbelah. Ada juga gurun yang tiba-tiba terbuka dan menelan seluruh komunitas. Ada juga es di puncak dunia yang mulai retak saat bergerak dan bisa runtuh kapan saja. Di bawah kaki kita ada kekuatan yang diam tapi sangat kuat yang menyebabkan retakan sepanjang kota dan sedalam jurang. Tapi di mana sebenarnya tempat-tempat itu? Di video ini kita akan membahas 15 tempat di dunia yang perlahan-lahan dimakan oleh bumi. Tapi sebelum itu silahkan like dulu ya. Itu sangat berarti bagi kami para pembuat konten. Terima kasih dan mari kita mulai. Nomor 15. The Pitot, api yang tak pernah padam di gurun Turkmenistan. Bayangkan kamu berdiri di tepi sebuah lubang raksasa, menyala-nyala dan seolah-olah panasnya tak berkesudahan. Karena begitu ekstrim, orang-orang menyebutnya sebagai lubang neraka. Dan ini bukan sekedar cerita. Tempat ini benar-benar ada di tengah gurun Karakum di negara Turkmenistan. Namanya adalah Kawah Gas Darvasa. Semuanya dimulai pada tahun 1971 ketika para ilmuwan Soviet melakukan pengeboran untuk mencari gas alam. Namun mereka tidak menyangka bahwa tanah di bawah mesin mereka tiba-tiba akan ambruk dan muncul sebuah lubang dengan lebar hampir 70 meter. Karena takut gas beracun akan menyebar, mereka memutuskan untuk membakarnya, mengira apinya hanya akan menyala selama beberapa minggu. Tapi inilah yang mengejutkan. Sampai sekarang, lebih dari 50 tahun telah berlalu, apinya masih menyala. Api yang tak pernah padam, menyala siang dan malam, dan cahayanya terlihat jelas bahkan dari kejauhan. Begitu panas, kamu bisa langsung merasakan panasnya bahkan sebelum mendekat. Jadi tidak heran jika penduduk setempat menyebutnya sebagai gerbang neraka. Tapi ini bukan hanya pemandangan yang luar biasa. Tempat ini juga digunakan oleh para ilmuwan untuk mempelajari dampak kebakaran terhadap ladang gas alam. Ada para ahli dari berbagai negara yang mendekati kawah ini dengan mengenakan pakaian tahan panas, membawa peralatan khusus untuk mengukur komposisi tanah dan gas. Tempat ini menjadi semakin menarik ketika ditemukan bahwa ada beberapa mikroba yang mampu hidup di sekitar kawah. Ya, meskipun sangat panas dan berbahaya. Karena hal ini, tempat ini menjadi inspirasi bagi penelitian astrobiologi atau bagaimana organisme mungkin bisa bertahan hidup dalam kondisi ekstrim seperti di planet lain. Sekali saja melihat kawah yang menyala itu, kamu tidak akan pernah melupakannya seumur hidup. Ini adalah pengingat bahwa dunia yang kita pijak ini masih menyimpan rahasia yang bahkan sampai sekarang belum sepenuhnya kita pahami. Nomor 14. Retakan di tanah adalah celah raksasa di gurun. Di tengah gurun Oregon Tengah yang kering dan sunyi, ada sebuah retakan di tanah seolah-olah tangan raksasa telah merobek dunia. Ini disebut retakan di tanah. Dan dari namanya saja, kamu sudah tahu ini bukan retakan biasa. Dengan panjang hampir 2 mil dan kedalaman mencapai 70 kaki, retakan ini terbentuk lebih dari 12.000 tahun yang lalu. Retakan ini terbentuk akibat aktivitas vulkanik di daerah tersebut. Sebuah jenis tekanan di bawah tanah meningkatkan tekanan hingga permukaan tanah pecah dan retak. Tapi yang menarik, tidak seperti terumbu karang atau ngarai lain yang perlahan-lahan menghilang karena hujan, angin, atau longsor, tepi-tepi retakan ini tetap utuh dan tajam. Karena iklim kering di daerah ini, bentuk alami retakan tersebut seolah-olah terawetkan. Ketika kamu masuk ke dalam, kamu benar-benar bisa merasakan betapa besar dan dalamnya retakan yang dibuat oleh alam ini. Jalurnya sempit, jadi harus pelan-pelan. Tapi pengalamannya sangat unik. Rasanya seperti turun ke dalam perut bumi itu sendiri. Kalau kamu suka alam, suka tempat yang unik, atau cuma mau petualangan yang beda dari biasanya, retakan di tanah ini benar-benar cocok buat kamu. Ini adalah pengingat bahwa tanah di bawah kaki kita terus bergerak dan kadang-kadang mengejutkan kita dengan retakan yang tidak kita duga. Nomor 13. Retakan Roudveldskia. Di negara yang dijuluki Tanah Api dan Es, Islandia, ada sebuah celah di gunung yang tampak seperti lorong menuju dunia lain. Penduduk lokal menyebutnya Roudveldskia atau tebing jubah merah. Tempat ini terletak di lereng semenanjung Snæfellsnes, dan setiap langkah mendekatinya terasa seperti berjalan masuk ke dalam sebuah legenda Viking.
Ini bukan sekadar retakan di tanah, tapi seperti luka di bumi yang membelah langsung di sisi gunung. Retakan ini terbentuk karena pergerakan tektonik dan letusan gunung berapi kuno yang secara perlahan membentuk Islandia selama ribuan tahun. Namun lebih dari sekedar geologi, ada legenda yang menyelimuti tempat ini. Menurut cerita, seorang pemimpin melemparkan Raudfelder, seorang tokoh dalam epik lokal, ke celah ini setelah terjadi perselisihan. Jadi, setiap kali pengunjung masuk, rasanya seperti mengintip ke dalam sebuah peristiwa bersejarah dari zaman para pejuang Norse. Di dalam celah itu, jalannya sempit dan hampir tidak ada cahaya matahari yang bisa masuk. Air menetes dari celah-celah di atas, sementara dinding-dindingnya tertutup lumut tebal. Rasanya seperti katedral alami. Suasananya tenang, misterius, dan sakral. Semakin dalam kamu masuk, semakin menantang untuk berjalan. Ada batu-batu yang harus dipanjat. Ada aliran-aliran kecil yang harus dilewati. Tapi semua lelah terbayar. Dari beberapa sudut di dalam celah, kamu bisa melihat pemandangan di luar seolah-olah dibingkai oleh batu, pegunungan, awan, dan padang rumput. Dan saat musim dingin, celah-celah itu dihiasi oleh es dan salju, seperti adegan dalam sebuah dongeng. Sedangkan di musim panas, es yang mencair mengalir dan menciptakan air terjun kecil. Setiap musim tampilannya berbeda. Jadi setiap kali kamu kembali, ada cerita baru yang bisa kamu temukan. Nomor 12, Kamuamua Fissure. Kehidupan dan kehancuran alam di Hawaii. Di hutan hijau Big Island di Hawaii, ada sebuah tempat di mana kamu bisa melihat sendiri kehidupan dan kematian dunia secara bersamaan. Inilah Kamuamua, sebuah tempat di mana tanah benar-benar terbelah, menyala, dan menciptakan bentang baru di bumi. Pada tahun 2011, tiba-tiba tanah di sepanjang zona retakan timur di Gunung Berapi Kilauea meletus. Lava terlontar, tanah terbelah di berbagai bagian, dan jalur hutan yang dulu kini menjadi padang pasir merah yang menyala. Retakan di sini panjang, mencapai beberapa kilometer, dan masing-masing menjadi bukti perubahan dunia yang terus berlangsung. Kilauea, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, hampir setiap tahun memuntahkan lava. Dan Kamuamua adalah salah satu bukti terkuatnya. Saat kamu berdiri di tepi retakan ini, bayangkan bahwa kamu berada di bagian tanah termuda di seluruh planet ini. Setiap inci tanah di bawah kakimu hampir baru saja tercipta. Usianya baru beberapa tahun saja. Ini juga merupakan pengingat bahwa meskipun alam tampak indah dan damai, alam juga memiliki kekuatan untuk menghancurkan dan menciptakan kembali. Dan di Kamuamua, kamu bisa melihat dua wajah alam, dentuman letusan dan keheningan sebuah awal yang baru. Tator Hills Fissures, rahasia retakan di Canadian Badlands. Di tengah hamparan luas dataran Alberta, Kanada, ada sebuah tempat yang seolah dijahit oleh alam dengan retakan-retakan. Inilah Tator Hills. Tempat ini tidak seterkenal gunung berapi atau ngarai, tapi celah-celah yang ada di sini cukup membuat kita kagum pada kehebatan alam. Ini bukan hasil dari lava atau gempa bumi, melainkan dari air, angin, dan waktu. Selama jutaan tahun, tanah yang kaya akan lempung di daerah ini perlahan-lahan terkikis oleh hujan dan angin. Saat tanah mengering, tanah itu menyusut. Ketika basah kembali, tanah itu mengembang. Proses ini terjadi berulang-ulang hingga tanah retak. Akibatnya terbentuklah celah-celah yang kadang cukup lebar untuk menelan seluruh pohon. Saat musim dingin tiba, celah-celah itu menutup. Saat panas, celah-celah itu terbuka lagi. Tidak ada bentuk yang pasti. Itulah sebabnya berjalan di Tator Hills seperti berjalan di teka-teki yang hidup. Sebagai bagian dari Canadian Badlands, di sini juga dapat ditemukan formasi batuan hudu dan lapisan batuan sedimen. Di sini juga sering ditemukan fosil, sisa-sisa hewan dari laut dan sungai purba yang pernah menutupi daerah ini. Bagi para pecinta geologi atau pemburu fosil, rasanya seperti anak kecil di museum alam. Bagi para pengunjung, Tator Hills adalah petualangan yang unik, tenang tapi penuh misteri. Setiap retakan di sini seperti luka di bumi, dan setiap langkah terasa seperti perjalanan ke masa lalu planet ini. Nomor 10. Rif Afrika Timur membelah benua Afrika. Di dataran luas Afrika Timur ada perubahan besar yang perlahan-lahan sedang terjadi. Dan ini terjadi sementara kita hanya menonton. Ini bukan hanya retakan di tanah, ini benar-benar membelah satu benua secara harfiah. Inilah Rift Afrika Timur, sebuah retakan tanah yang sangat panjang yang dimulai dari lembah Yordan di Timur Tengah hingga Mozambik di ujung Afrika. Panjangnya lebih dari 3.000 mil.
dan ini adalah salah satu sistem retakan paling aktif di seluruh dunia. Retakan ini terbentuk karena pergerakan menjauh dari dua bagian lempeng tektonik Afrika, yaitu lempeng Somali dan lempeng Nubia. Karena proses ini berlangsung sangat lama, tanah perlahan-lahan terbuka, seolah-olah dunia sedang perlahan membuka halaman baru dalam sejarah. Menurut para ilmuwan, sekitar 10 juta tahun dari sekarang, Afrika kemungkinan besar akan benar-benar terpisah dan di antara keduanya akan terbentuk lautan baru. Tapi bukan hanya geografi yang terpengaruh oleh hal ini. Di Rif Afrika Timur, gunung berapi juga bermunculan, lava mengalir, dan lanskap seperti dataran tinggi Ethiopia terbentuk. Di sini juga ditemukan beberapa fosil manusia purba yang paling penting. Karena itu, tempat ini juga disebut Cradle of Humankind. Saat kamu berjalan di tanah ini, rasanya seperti kembali ke asal-usul umat manusia. Di sini, alam secara harfiah mengukir sejarah, dan perubahan masih terus berlangsung hingga sekarang. Nomor 9, Krakbolten adalah batu yang tergantung di langit Norwegia. Di tengah fjord yang indah di Norwegia ada sebuah batu unik yang menjadi simbol keberanian dan keindahan alam. Inilah Krakbolten, sebuah batu raksasa yang terjepit di antara dua tebing, tergantung hampir 1 kilometer di atas tanah. Bayangkan, sebuah batu yang seolah-olah sengaja diletakkan di antara dua tebing. Tapi kenyataannya, batu ini terbentuk 10.000 tahun yang lalu. Ketika gletser perlahan-lahan mundur setelah zaman es terakhir, batu ini tidak jatuh, melainkan terjepit di posisi yang sempurna. Batu ini berukuran sekitar 5 meter kubik, dan meskipun tidak ada penyangga di bawahnya, batu ini tetap berada di posisinya, seolah-olah menggantung di udara. Perjalanan ke sini tidaklah mudah. Kamu harus mendaki gunung yang curam, melewati bebatuan, dan kadang-kadang menyeberangi jembatan gantung. Namun setiap langkah yang sulit terbayar, karena ketika pemandangan terbuka, kamu bisa melihat seluruh Norwegia di bawah kakimu. Dan bagi yang berani, kamu bisa berdiri langsung di atas batu itu. Satu langkah salah saja jurang sudah menanti. Tapi bagi mereka yang berdiri di sana, katanya ini adalah perasaan paling mendebarkan. Rasanya seperti berada di antara langit dan bumi. Nomor 8, Torswell yang ditelan laut di Oregon. Mari kita kembali ke Oregon, di mana ada sebuah lubang di laut yang seolah-olah menyedot seluruh lautan. Tempat ini disebut Torswell, yang juga dikenal sebagai Drain Pipe of the Pacific. Dari kejauhan, ombaknya terlihat biasa saja. Tapi saat kamu mendekat, kamu akan melihat ada lubang di batu yang tampak tak berujung, di mana air laut mengalir masuk, menyembur ke atas, lalu tiba-tiba tersedot ke bawah. Berulang-ulang, seolah-olah tidak pernah berhenti. Tempat ini terletak di dekat Cape Perpetua di pesisir Oregon. Menurut para ahli, dulunya ini adalah gua laut yang runtuh karena hantaman ombak yang terus-menerus. Sekarang ini sudah menjadi lubang yang dalam sekitar 20 kaki dan sangat berbahaya saat air pasang atau ada badai. Ketika gerakan ombak pas, Torswell menciptakan irama. Penuh, muncrat, tersedot, lalu berulang. Seperti kuali batu yang marah dan bernapas seiring dengan laut. Selain pemandangan yang menakjubkan, ini juga menjadi pengingat akan kekuatan lautan. Satu langkah yang salah saja, dan ombak bisa menyeretmu. Tapi bagi para fotografer dan pecinta alam, katanya ini adalah salah satu pemandangan paling epik di seluruh pantai Pasifik. Nomor 7, Kota Palu, Indonesia. Kota yang ditelan bumi. Di tengah negara Indonesia ada sebuah kota yang indah untuk dipandang. Tapi ada bahaya tersembunyi di bawah tanah. Inilah Kota Palu. Kota ini terletak di Pulau Sulawesi di tengah sebuah lembah sempit dan memanjang yang disebut Lembah Palu. Namun lebih dari keindahan alamnya, tempat ini berada tepat di atas sebuah patahan yang sangat aktif, yaitu Sesar Palu Koro, salah satu retakan paling berbahaya di seluruh Asia Tenggara. Garis patahan ini merupakan bagian dari sistem tektonik yang rumit, yang menjadi alasan mengapa Indonesia adalah salah satu negara yang paling rentan terhadap gempa bumi. Pada tahun 2018, kota ini diguncang oleh gempa bumi yang sangat kuat, bermagnitudo 7,5. Setelah itu, terjadi tsunami yang merusak. Namun yang lebih mengerikan, di sini terjadi peristiwa geologi langka yang disebut likuifaksi tanah. Artinya, tanah tiba-tiba berubah seperti air. Secara harfiah, rumah, gedung, dan kendaraan tenggelam ke dalam tanah. Seolah-olah seluruh komunitas ditelan oleh tanah dalam beberapa menit. Jalan-jalan hilang, tempat-tempat itu tampak berbeda, dan ribuan orang terdampak.
Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Karena Pulau Sulawesi seolah-olah ditarik dan ditekuk oleh lempeng tektonik kecil yang bertemu di sini. Sesar Palu Koro disebut sebagai sesar geser. Artinya, tanah di kedua sisi bergerak secara horizontal. Ketika stres telah lama menumpuk dan tiba-tiba dilepaskan, terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Sekarang, saat kamu melihat-lihat di sekitar kota Palu, di pegunungan, lembah, dan retakan, rasanya seperti melihat sejarah yang terus ditulis oleh bumi itu sendiri. Sebuah pengingat bahwa di beberapa bagian dunia, tanah itu sendiri tidak pernah benar-benar tenang. Nomor 6, Sesar Motagua, Guatemala. Retakan yang membelah Amerika Tengah. Dari Amerika Tengah, kita langsung ke Guatemala, di mana terdapat sebuah retakan tanah yang sangat panjang yang secara harfiah membelah dua lempeng tektonik. Ini adalah Sesar Motagua, sebuah garis di tanah yang tidak hanya bisa dilihat, tetapi juga bisa dirasakan setiap kali terjadi gempa bumi. Sesar Motagua memiliki panjang lebih dari 300 km dan merupakan batas antara lempeng Amerika Utara dan lempeng Karibia. Seperti di kota Palu, jenis sesar ini juga merupakan sesar mendatar, tetapi di sini memiliki sejarah yang lebih panjang dan berdarah. Pada tahun 1976, sebuah gempa bumi dahsyat melanda daerah tersebut yang merenggut ribuan nyawa dan meninggalkan ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal. Sebuah tragedi yang mengubah pandangan seluruh negara dalam hal kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi. Namun bukan hanya bahaya yang dibawa oleh sesar ini. Selama jutaan tahun, Sesar Motagua secara perlahan mengubah bentuk Guatemala. Karena gesekan antar kerak bumi, terbentuklah lembah, perbukitan, mata air panas, dan mineral melimpah di dalam tanah. Bagi mereka yang tinggal dekat dengan sesar, ini adalah keseimbangan yang terus dijalani. Ada berkah yang dibawa, tapi juga ada bahaya yang menyertainya. Tanahnya subur untuk pertanian, dan kaya akan hasil tambang, tapi harus selalu siap menghadapi gempa. Di sini, di Motagua, kekuatan alam sangat terlihat jelas. Bagaimana setiap pergerakan tanah memengaruhi kehidupan manusia. Sebuah tempat di mana retakan bumi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Number 5, Reelfoot Lake. Danau yang tercipta akibat gempa. Di bagian barat laut Tennessee ada sebuah danau yang sekilas tampak biasa saja, tapi asal-usulnya sangat luar biasa. Namanya adalah Danau Reelfoot, dan danau ini terbentuk bukan karena hujan, sungai, atau es, melainkan karena gempa bumi yang sangat besar. Mari kita kembali ke malam yang dingin pada tahun 1811 hingga 1812. Di tengah lembah sungai Mississippi terjadi salah satu gempa bumi terkuat dalam sejarah Amerika. Diperkirakan mencapai magnitudo 8,0 dan terasa hingga New York City dan Boston. Karena kekuatan guncangannya, aliran sungai pun berubah. Bahkan sungai Mississippi sempat mengalir mundur. Beberapa bagian tanah terangkat, yang lain tenggelam. Dan disinilah kisah Danau Reelfoot dimulai. Hutan yang dulunya ada, tiba-tiba terendam oleh sungai. Pohon-pohon pun tenggelam. Sebuah danau baru terbentuk dalam sekejap. Sampai sekarang, kamu masih bisa melihat tunggul-tunggul pohon yang berdiri di tengah air. Bukti dari peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba. Perubahan ini terjadi lebih dari 200 tahun yang lalu. Luasnya hampir 15.000 hektar. Tapi danau ini dangkal. Rata-rata kedalamannya sekitar 5,5 kaki. Meskipun berasal dari peristiwa yang keras, sekarang tempat ini telah menjadi surga alami. Ratusan jenis burung, ikan, dan hewan lainnya hidup di sini. Saat kamu naik perahu atau berjalan di tepi danau, kamu akan melihat pohon-pohon sipres dengan lumut Spanyol yang menggantung dan bunga teratai yang mengapung. Tenang, indah, seperti adegan dalam film. Namun di balik ketenangan ini ada kisah kelam. Ini adalah pengingat bahwa bahkan di tengah kekacauan, alam mampu menciptakan awal yang baru. Sebuah keindahan yang lahir dari tragedi. Nomor 4, Valle de Molini, Italia. Lembah Penggilingan di bagian selatan Italia, ada sebuah lembah yang tampak seperti diambil dari sebuah legenda kuno, yaitu Valle de Molini atau Lembah Penggilingan. Namun, ini bukan hanya sekedar pemandangan yang indah. Jika dilihat, ini juga merupakan retakan alami di bumi yang penuh dengan sejarah dan perlahan-lahan diambil alih oleh alam. Lebih dari 35.000 tahun yang lalu, gunung-gunung berapi di sekitar Campi Flegrei dan Vesuvius meletus. Salah satu hasilnya adalah kedalaman lembah ini. Namun, pembentukannya tidak berhenti di situ. Sebuah aliran kecil yang terus mengalir perlahan-lahan, menggali dan memperdalam, serta memperindah celah di tanah ini. Pada awal abad ke-20, tempat ini adalah kawasan industri yang sibuk.
Banyak penggilingan gandum dan peralatan lainnya dijalankan oleh aliran air alami. Bayangkan Anda berada di dalam sebuah lembah yang sempit dan dalam, dikelilingi oleh bangunan-bangunan kuno yang berfungsi karena tenaga dari aliran sungai. Namun pada akhirnya, tempat ini ditinggalkan oleh manusia. Dan seperti di bagian lain dunia, alam perlahan-lahan kembali mengambil alih. Dinding-dinding tua itu kini tertutup oleh sulur, lumut, dan rumput. Suara bising mesin yang dulu ada, kini telah digantikan oleh bisikan angin dan gemericik air. Saat kamu menuruni jalan menuju lembah, rasanya seperti kembali ke masa lalu. Kamu seperti berjalan di antara dua dunia. Yang satu diciptakan manusia dan yang satu lagi dipulihkan kembali oleh alam. Ini adalah pengingat betapa hebatnya alam dalam memulihkan dirinya sendiri. Dan bagaimana bahkan karya manusia yang paling kuat pun dapat dikalahkan oleh waktu dan alam. Nomor 3. Rio Grande Rift, as retakan yang melintasi peradaban. Kamu tidak perlu pergi ke pegunungan terpencil untuk melihat pergerakan bumi. Di Amerika Serikat bagian barat daya, dari Colorado hingga New Mexico, ada sebuah retakan tanah yang sangat luas dan aktif yang secara harfiah membelah kerak bumi. Inilah Rio Grande Rift. Dengan panjang hampir 700 km, retakan ini bukan hanya fitur geologi, tapi juga kekuatan yang membentuk wujud seluruh wilayah tersebut. Di sini, kerak bumi perlahan-lahan ditarik menjauh, yang konon sudah dimulai lebih dari 30 juta tahun yang lalu. Hasilnya adalah lembah-lembah yang sangat dalam, pegunungan yang curam, mata air panas, dan bentuk tanah yang unik. Salah satu bagian yang paling terkenal di sini adalah Narai Rio Grande, sebuah jurang yang dalam dan dramatis, tempat sungai Rio Grande mengalir. Namun bukan hanya pemandangan yang dihasilkan. Retakan ini adalah alasan mengapa daerah tersebut kaya akan air, lahan pertanian, dan mata air panas. Sejak dulu hingga sekarang, tempat ini telah menjadi rumah bagi masyarakat adat dan dianggap sebagai tanah suci oleh banyak komunitas. Saat kamu berjalan di sini atau menyusuri sungai, kamu tidak akan menyangka bahwa setiap langkah berada di atas sebuah retakan yang aktif, sebuah celah yang terus bergerak dan membentuk sejarah, budaya, serta lingkungan Amerika. Nomor 2, Khumbu Icefall, Himalaya, retakan es yang mengancam di Everest. Di kaki Gunung Everest, sebelum mencapai puncak, para pendaki harus melewati salah satu tempat paling berbahaya dan memukau di dunia, yaitu Khumbu Icefall. Ini seperti sungai es yang terus bergerak. Setiap hari, es ini bergerak 1 hingga 2 meter, dan setiap pergerakannya menciptakan retakan baru, menumbangkan menara-menara es, serta membentuk bahaya yang bisa mengakhiri hidup siapapun yang mendaki. Kribas atau retakan di es di sini sangat dalam, bahkan bisa menelan sebuah gedung. Oleh karena itu, untuk bisa menyeberang, para pendaki menggunakan tangga besi yang dipasang oleh para Icefall Doctor, sekelompok Sherpa pemberani yang membuat jalur di tengah-tengah es yang terus bergerak. Tapi kenapa Khumbu Icefall bisa terbentuk? Karena saat gletser turun dari puncak Himalaya, gletser itu terjepit di bagian gunung yang curam. Es di bagian atas bergerak lebih cepat daripada di bawah. Karena itu, es tersebut retak, pecah, dan menjadi seperti labirin es. Di balik semua bahaya itu, keindahannya tak bisa disangkal. Serak-serak itu berkilauan dalam warna biru dan putih, dan kamu bisa melihat pegunungan Himalaya ke segala arah. Bagi para pendaki gunung, menyeberangi Khumbu Icefall bukan sekedar ujian. Ini adalah sebuah ritual peralihan. Nomor 1, Gerjo Takja, Islandia, retakan panas di antara dua benua. Dan sekarang kita sampai di nomor 1, sebuah retakan kecil dengan cerita besar. Di utara Islandia, dekat Danau Mefatan, ada sebuah gua lava yang tampak tenang dari luar, tapi di dalamnya hangat dan penuh misteri. Inilah Gerjo Takja. Bulat, sempit, dan ada sedikit asap yang keluar dari dalam. Dari luar tampak seperti celah sederhana di tanah. Tapi saat kamu masuk, kamu akan disambut oleh sebuah mata air panas alami berwarna biru yang dipanaskan langsung oleh panas bumi. Dulu tempat ini adalah tempat mandi bagi warga lokal. Dan menurut sejarah, pada abad ke-18, seorang buronan bernama Hon Markosson tinggal di sini, yang setiap hari mandi di air panas gua ini. Tapi lebih dari sekedar pemandian air panas, Gerjo Takja itu benar-benar unik. Ini adalah celah di antara dua benua, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Amerika Utara.
Ya, saat kamu bersantai di air, kamu benar-benar duduk di perbatasan antara dua bagian dunia yang terpisah. Karena ini adalah bagian dari Mid-Atlantic Ridge, perlahan-lahan membelah Islandia. Dan di tempat-tempat seperti Griddo Tagja, kamu bisa langsung melihat hasilnya, retakan-retakan baru, tanah yang bergerak dan air panas yang menguap dari kedalaman bumi. Meskipun menjadi lokasi Game of Thrones, drama yang sebenarnya bukanlah fiksi, melainkan pergerakan planet itu sendiri di bawah kakimu.